Bab 411, Perubahan Kerah Kayu Merah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Sekarang darah Yesuan sudah penuh, darah pertempuran adalah darah Kaisar Pedang, darah tubuh adalah darah Beastmaster, dan darah adalah darah pohon kehidupan. Jika Anda ingin mengintegrasikan kembali darah tingkat atas, Anda harus membeli batang ekstensi darah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Namun, hal yang paling tidak terduga adalah bahwa dia terjebak dalam teka-teki ini, dan itu lebih dari sebulan. Setelah lebih dari sebulan, Yesuan keluar dari teka-teki ini, dan pada saat yang sama, dia meninggalkan jurang. Dalam sebulan terakhir, Yesuan menjadi gila, dia tidak tahu berapa banyak putaran yang telah dia lingkari. Darah perburuan harta karun di tubuhnya telah mendidih berkali-kali, menunjukkan bahwa dia memiliki harta karun terbaik di sekitarnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tidak hanya itu, selama lebih dari sebulan, Fei Tianyu terbang setidaknya 50 kali dari atas kepalanya. Di depannya, dia mengingatkannya pada yang berani, tetapi di belakangnya, dia dengan sangat tenang memperhatikan Fei Tian. Karena dia merasa kalajengking terbang ini terasa seperti pertunjukan, kecuali terbang di langit, tidak berteriak apa-apa, tidak ada yang memperhatikannya. Tentu saja, ini adalah saat dia tidak melompat atau menumpang di atas Megatron. Kalajengking terbang ini adalah penjaga udara jurang. Saat ini, di luar jurang Nether, Male Gobi, aku telah terperangkap selama lebih dari sebulan. Ekstasi macam apa ini? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dia memperkirakan bahwa pasti ada hal-hal baik di tempat yang dilindungi oleh pesona itu, dan mungkin ada rumput terpencil. Namun, dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir aku tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Untungnya, dia berhasil keluar dari jurang Nether. Pada saat yang sama, alam itu menembus kekuatan 120 naga, dan peluang 30% untuk menembus gas, tetapi dia masih tidak berani mencoba menerobos. Setelah meninggalkan jurang, Yesuan pergi dengan cepat, dia tidak ingin tinggal di tempat hantu ini lagi. Saat ini posisinya berada di sekitar hari ketika ia dikejar ke jurang. Lupakan saja, tidak mau, cari tempat untuk makan sesuatu. Yesuan tidak lagi mencari masalah dan langsung pergi. Ada sebuah kota di dekat sini, dan ia akan makan sesuatu di kota maju. Kota ini disebut kota Nether. Itu adalah kota terdekat dengan jurang. Alasan mengapa kota ini dihuni adalah karena binatang suci di jurang belum meninggalkan jurang. Kalau tidak, kota itu sudah lama hancur. Yesuan memasuki kota Nether, lalu menemukan restoran dan memesan a la carte. Saat itu, ia mendengar hal mengejutkan lainnya. Ternyata dalam lebih dari sebulan dia terjebak di jurang Nether, sebuah peristiwa besar terjadi di Kerah Cimu. Sekte-sekte Redwoods dicuci oleh pasukan misterius. Dan legiun ini adalah tubuh penguasa suci. Puluhan ribu mayat tembaga itu cukup untuk menyapu semua sekte, belum lagi ribuan mayat besi yang lebih dari 100 naga. Dalam bulan yang singkat ini, penguasa merah mengambil alih semua sekte dan kemudian mengarahkan tombak ke sebuah kota. Kota Akagi. Kota Cimu adalah kota utama Akagi, dan itu juga tempat tinggal penguasa Redwood. Sederhananya, penguasa merah ingin mendapatkan kembali punjung ini. Meskipun persenjataan Akagi saat ini adalah ahli temperamen, dia hanya 140 naga. Dia cukup stres menghadapi mayat-mayat berdarah 260 naga. Namun, yang paling mengejutkan Yesuan adalah bahwa penguasa merah dan dua mayat berdarah itu tampaknya tidak muncul, karena kedua orang di meja sebelah tidak pernah menyebutkannya. Penguasa merah seharusnya dibangkitkan, tetapi mungkin ada beberapa kecelakaan, mungkin karena lemah setelah kebangkitan, atau takut menarik perhatian penguasa wilayah lainnya. Yesuan menebak dalam hatinya. Dari pembicaraan kedua tetangga itu, dia juga tahu bahwa sekarang pasukan mayat telah ditekan di sekitar kota Akagi, dan setelah beberapa saat, mereka akan menyapu kota Akagi. Oleh karena itu, penduduk Cimuceng telah bermigrasi ke tempat lain, dan bahkan keluarga-keluarga itu juga anggota keluarga. Ketika Yesuan mendengarkan berita itu, hatinya juga berada di saluran gelap. Ambisi penguasa merah terlalu besar. Dia ingin menduduki semua sekte Cimuling, dan kemudian memurnikan para penguasa itu menjadi mayat tembaga atau mayat besi. Yesuan tiba-tiba menjadi tertarik. Karena sekarang, dia belum sebulan, kekuatan 120 naga, dan kemudian menggunakan Raja Binatang Buas dari kata-kata kekerasan,
akan mencapai 156 naga, ketika Anda pasti dapat membunuh 2 mayat darah. Hanya saja Raja Mayat Emas yang belum pernah muncul sebelumnya, membuatnya sedikit cemburu. Pergi dan tanyakan dulu. Ketika Yesuan memikirkannya, dia pergi. Untungnya, pasukan mayat tidak menghancurkan kota, kalau tidak, dia bahkan tidak makan nasi. Setelah pergi, dia pergi untuk menyelidiki dan menyelidiki apa wilayah hilangnya Tuan Merah 100 tahun yang lalu. Kemudian dia siap untuk pergi ke kota Akagi untuk melihat. Korps mayat, jika itu adalah binatang suci, adalah keberuntungan besar baginya. Terlebih lagi, jika pasukan 10.000 orang itu menyerang kota Akagi, pasti akan ada banyak orang yang meninggal. Pada saat itu, Yesuan dapat memancing di perairan yang bermasalah, dan mungkin dapat menembus kekuatan 130 naga. Setelah bertanya, Yesuan juga mengerti bahwa ketika penguasa merah itu hilang, itu sudah lebih dari 140 naga, tetapi dia belum menerobos. Yesuan memperkirakan bahwa bahkan jika penguasa merah itu dibangkitkan, itu seharusnya sekitar 170 naga atau 180 naga. Alam seperti ini, bahkan dia sekarang dapat mengatasinya. Oleh karena itu, Yesuan tidak ragu untuk bergegas ke kota Akagi. Puluhan ribu mayat telah berada di bawah tekanan, dan kota di sekitar kota Chimu telah menjadi kota kosong. Pada saat yang sama, ahli pohon Chimu telah mengundang banyak master untuk bertahan melawan pasukan mayat ini. Saat ini, Yesuan telah membawa Megatron untuk menerobos kekuatan 99 naga dan datang ke langit di atas kota Chimu. Megatron juga terjebak di 99 naga. Jika Anda ingin menerobos ke Bailong dan menerobos ke situasi yang ambigu, Anda akan membutuhkan sesuatu yang disebut konsentrat giok hitam. Terobosan Megatron jauh lebih mudah daripada Yesuan. Ia hanya membutuhkan konsentrat giok hitam, dan dapat dihancurkan setelah dimakan. Namun untuk saat ini, Yesuan tidak punya waktu untuk membantu menemukannya. Konon korps mayat dibagi menjadi 10 cabang. Setiap korps kecil memiliki 1000 mayat besi dan 10.000 mayat tembaga. Yesuan melihat-lihat bersama Megatron dan secara tidak sengaja menemukan korps legiun. Ia melihat ke bawah beberapa kilometer dan menemukan bahwa ada manusia dan binatang suci di legiun, dipimpin oleh beberapa mayat perak manusia. Saat ini, Yesuan juga mengerti mengapa penguasa merah ini ingin menyerang kota Chimu ini. Karena tuan yang bertarung dengannya 100 tahun lalu adalah ayah dari penguasa Redwood saat ini, ahli pohon ketujuh Red Ravening adalah untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Meskipun ini dapat dikatakan benar, tidak ada yang menginginkan tuannya menjadi orang yang bukan manusia, hantu atau hantu. Tepat pada saat itu, mayat-mayat itu tiba-tiba bergerak. Apakah sulit untuk mulai menyerang kota Akagi? Yesuan membiarkan Megatron jatuh sedikit. Dia meliriknya dan tidak menemukan 2 mayat darah. Dalam hal ini, maka kalian semua berjalan di antara orang mati, itu akan menjadi pengalamanku. Pukulan ganda Yesuan langsung ditanam ke bawah, belum jatuh, dia adalah serangan seperti badai. Putong, sebuah ledakan keras menyebar, Yesuan jatuh ke tengah mayat. Hanya dia yang berani melakukan ini. Yesuan melihat sekeliling dalam lingkaran dan menemukan bahwa ada banyak mayat besi manusia di sekitarnya. Itu segera menjadi alis dan warna yang menjijikkan. Pada saat ini, Yesuan membantu mereka bebas. Oke, kepala mayat perak manusia juga tahu bahwa beberapa orang masuk ke pasukan mereka, tetapi mereka tidak peduli, berbalik dan pergi. Mereka yakin bahwa Yesuan akan kewalahan oleh gelombang 10.000 mayat. Namun, mereka salah. Mereka mendengar bahwa suara keras di belakang mereka terus menyebar, dan manusia yang menerobos pasukan mayat mereka belum terbunuh. Bercanda, kekuatan Yesuan yang terdiri dari 120 naga, ditambah 3 pembuluh darah, membuatnya membunuh tubuh besi ini, semudah menginjak semut, dia terlalu sibuk untuk punya waktu menghancurkan tubuh itu. Oh, pria sialan itu, bahkan mengganggu rencana Tuan, aku pergi untuk membunuhnya. Mayat perak manusia itu dingin dan menjerit, dan dia berbalik dan berlari kembali. Dia hanya memiliki 115 naga. Dan ketika dia bergegas ke Yesuan dan melihat wilayah Yesuan, dia menyesalinya. Yesuan, ternyata adalah kekuatan 120 naga. Tubuh yang diberikan Tuan kepadaku, bahkan jika itu adalah 120 naga, aku memiliki keberanian untuk bertarung. Mayat perak manusia ini sangat berani dan bergegas maju. Oke, Yesuan menoleh dan menemukannya.
Dia menyapu pedangnya dan memotong kepalanya. Lucu sekali, aku punya 115 naga, dan berani datang kepadanya. Alasan mengapa Yesuan memilih untuk mendarat di Legiun daripada mencari masalah beberapa mayat perak manusia adalah karena dia takut membunuh mayat-mayat perak ini, dan seluruh pasukan itu tanpa kepala. Oleh karena itu, dia mulai membersihkan dari tubuh besi. Jika seluruh pasukan tersebar, maka kota-kota di sekitarnya dapat dihabisi. Yesuan tidak ingin menjadi orang berdosa, jadi dia akan menghindari tubuh-tubuh perak ini. Pasukan korporat 10.000 ini memiliki 1.000 mayat besi dan 10.000 mayat tembaga. Namun, jumlah ini menurun dengan cepat. Yesuan dapat membunuh puluhan mayat besi dengan kekuatan naga. Jika dia berada di pihak mayat tembaga, dia akan dapat membunuh ratusan orang dengan satu pukulan. Mayat tembaga manusia dan mayat besi tidak berguna baginya, jadi dia hanya menerima tubuh binatang suci, dan wilayahnya juga sedikit menanjak. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 121 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 122 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 123 naga. Dalam waktu kurang dari 3 menit, korps mayat ini dimusnahkan oleh Yesuan, bersama dengan mayat perak manusia. Melihat tubuh manusia di lantai ini, Yesuan mendengus. Ini hanya pasukan kecil di pasukan mayat sungguhan, dan ada 9. Yesuan berpikir dalam hatinya dan segera pergi. Tampaknya kali ini, dia memang mampu menembus kekuatan 130 naga. Dia berkeliling Megatron dan ternyata itu adalah pasukan kecil kedua. Sekarang, dia bergegas lagi. Pasukan ini membuatnya meningkatkan kekuatan 2 naga hingga mencapai 125 naga. Dia menghitung dalam benaknya bahwa jika 10 legiun dihancurkan oleh tangannya, 130 naga akan lebih dari cukup. Kemudian, Yesuan pergi mencari pasukan kecil ketiga. Setelah pasukan kecil ketiga hancur total, dia meningkatkan kekuatan 1 naga. Namun, ketika dia menemukan legiun keempat, legiun ini sudah dicegat oleh sekelompok orang. 100 orang, sendirian seluruh pasukan. Yesuan melihat ke udara. Semua dari 100 orang ini memiliki kekuatan Bailong, dan yang pertama telah mencapai 130 naga. Tampaknya dia adalah penguasa keluarga besar di Cimucheng. Pertempuran telah berlangsung beberapa saat, tetapi untungnya, mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan mayatnya, jadi lebih murah. Segera, Yesuan mengambil mayatnya dan kemudian mulai memburu tubuh besi itu. Nah, siapa orang ini? Aku belum melihatnya, aku masih memakai topeng aneh. Tetapi selama itu adalah sisi manusia kita. Nah, itu adalah 127 naga. Kapan aku punya tuan seperti itu di kota Akagi? Beberapa manusia ini juga terkejut dengan identitas Yesuan. Tetapi Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan berkonsentrasi membersihkan. Dengan bantuan orang-orang ini, Yesuan jauh lebih mudah, dan pada saat yang sama, barang rampasannya jauh lebih sedikit. Lubang-lubang itu, kekuatan 1 naga tidak dapat ditingkatkan. Yesuan tidak berdaya, segera pergi dan bergegas ke tempat berikutnya. Ketika dia pergi ke pasukan mayat keempat, memang benar ada juga manusia yang membersihkan. Dia masih belum membaik. Dia memperkirakan bahwa 6 pasukan mayat yang tersisa, jika tidak diseret, seharusnya menyerang kota Akagi. Jadi kali ini, dia langsung bergegas ke kastil Akagi. 6 resimen tentara kecil, setidaknya 6.000 mayat besi, dan 60.000 mayat tembaga, jumlah yang sangat besar menumpuk di kota Cimucheng pasti akan diratakan dengan tanah. Untungnya, ahli pohon Akagi tidak terlalu bodoh. Dia telah mengumpulkan semua master di Dapeng dengan kekuatan 100 naga dan mengawasi di langit. Penguasa Cimu adalah master dengan kekuatan 140 naga. Selain itu adalah persembahan 120 naga dan 30 naga. Dari mana pasukan mayat ini berasal? Itu hampir membuatku merusak kerah kayu merah. Kudengar ada pasukan yang disebut mayat di makam hantu. Setiap orang di pintu dapat memahat tubuh dan mengendalikan mayat. Apakah itu pemimpin di balik layar dari korps mayat, murid dari mayat? Makam hantu, bukankah ini wilayah perantara? Ya, dikatakan bahwa ada 3 penguasa di kerah makam hantu, dan ketiganya adalah master elit. Jangan banyak bicara, mari kita selesaikan korps mayat ini. Para master di Dapeng tiba-tiba terdiam. Booming. Pada saat ini, sebuah raungan datang dari jauh. Ayo, tuan, ini beberapa dari kita.
Lebih dari 120 Master Naga mengundurkan diri. Baiklah, hati-hati. Tuan Redwood mengangguk. Kemudian, arah lain datang dan ada suara keras. Beberapa orang maju dan diperintahkan untuk membunuh mayat itu. Sebelum mereka melakukannya, mereka juga menyusun rencana, yaitu mengirim 2 tim untuk membersihkan pasukan. Ketika legiun lain menyerang kota Akagi, ada serangan 2 sisi lainnya. Adapun penguasa Chimu, Alam tidak dapat menembak karena dia mengerti bahwa ada tangan di balik layar di balik mayat itu. Tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Tangan hitam di balik layar ini ternyata adalah penguasa merah yang menghilang 100 tahun yang lalu. Dia adalah penguasa merah yang telah kehilangan ayah dan istrinya. 100 tahun yang lalu, penguasa merah sudah merencanakan balas dendam. Meskipun penguasa ketujuh mungkin telah meninggal, membunuh keturunannya juga sangat melampiaskan. Booming. Sekarang, ada suara keras di segala arah. Hanya saja para penguasa kota Akagi membagi 6 mayat-mayat kecil. Saat ini, hanya ada 1 penguasa kayu merah tua yang tersisa di Dapeng. Meskipun dikelilingi oleh puluhan ribu mayat, ahli pohon Akagi tidak bergerak, dia berdiri dengan tenang dan merasakan. Pertempuran di 6 sisi. Tiba-tiba, kepalanya menoleh. Di mana ini? Penguasa tua Akagi memadatkan matanya dan menghancurkan kakinya. Dia terbang lurus ke satu arah. Para prajurit yang berada dalam dilema dapat berjalan di udara, dan dia tidak terkecuali. Mengenai apa yang membawanya pergi, tidak perlu mengatakan lebih banyak, tentu saja salah satu dari 2 tubuh berdarah. Hahaha, akhirnya di sini. Di sebelah timur kota Akagi, mayat berdarah dari pisau besar itu memandang Tuan Merah yang keluar dari udara dan tertawa. Dia bercampur dalam pasukan kecil ini dan membunuh Tuan Manusia yang datang untuk memblokir mayat itu. Selain itu, wilayahnya tidak lebih dari sebulan yang lalu, tetapi telah menembus kekuatan 170 naga. Namun, dia masih dilema. Ketika Tuan Merah melihat mayat berdarah dari pisau besar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tubuh darah 170 naga. Haha, apakah kamu takut? Meskipun mayat berdarah dari pisau besar itu adalah situasi yang kuat, kekuatannya lebih dari kekuatan 33 naga daripada ahli pohon kayu merah, dan mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran. Apakah kamu, yang memimpin pasukan mayat, mengganggu Chimu Lingku, dan ingin meratakan kota Akagi-ku dengan tanah? Tanya pemilik Akagi, dan bertanya. Tidak buruk, Dewa Pisau Besar itu mengangguk. Kenapa kamu tidak mengubahmu menjadi jenisku? Apakah alasan ini tidak cukup? Tanya Pisau Besar. Penjelasan ini sudah cukup. Mayat Dewa Pisau Besar itu bukanlah manusia. Meskipun masih ada kesadaran, pikiran akan sangat berubah. Itu sudah naluri untuk membunuh. Oleh karena itu, Tuan Redwood yakin. Dalam hal ini, maka aku sekarang kecuali kamu. Tuan Redwood tidak omong kosong. Bagaimanapun, dia membuang-buang waktu sedetik, dan mungkin ada guru manusia yang akan menyerahkan nyawanya kepada Cimuceng. Dia berdiri di udara dan menghantamkan pukulan ke mayat berdarah itu. Jika Anda mampu mencapai kekuatan Bailong, Anda dapat mencoba menerobos. Jika Anda menerobos ke lingkungan, intensitas tubuh yang menyebalkan akan meningkat pesat, dan Anda juga dapat berjalan di udara. Meskipun penguasa Redwoods 30 kali lebih rendah dari mayat berdarah pisau besar, tetapi dia adalah situasi yang cemberut, dia benar-benar memainkan permainan. Dia pasti dominan. Bagaimanapun, seni bela diri terutama bergantung pada kemarahan, dan kekuatan kasar, untuk dapat melakukan tendangan voli. Untuk kemartiran penyeberangan, itu tidak terlalu berguna. Mayat darah pisau besar bergerak cepat dan melesat melalui tinju ini, tetapi mayat besi di belakangnya tidak selamat. Pria yang baik, tetapi saya bukan vegetarian. Tubuh berdarah besar itu menjerit dan bergegas untuk beberapa saat sebelum kecepatan penuh, lalu tiba-tiba melompat dan pisau besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pisau ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi punjung arogan di udara baru saja menjauh, bersembunyi dari masa lalu. Namun, penguasa Redwood tidak menyerang mayat berdarah pisau besar itu, tetapi tiba-tiba lepas landas, dan kemudian menyerang mayat-mayat di belakang mayat berdarah itu, yang semuanya adalah trik berskala besar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, puluhan ribu mayat tembaga dan mayat besi semuanya dibombardir dan darah mengalir ke sungai. Benarkah? Tetapi aku tidak punya limbah ini. Mayat berdarah itu tersenyum dingin. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat membantu penguasa Akagi, tetapi penguasa Akagi seharusnya tidak dapat membantunya.
Rencananya hanya untuk menyeret ahli pohon Akagi. Itu benar, seret saja. Karena mayat darah pedang besar, di sisi lain untuk membersihkan tuan manusia. Tentu saja, penguasa Redwood masih tidak tahu. Orang tua, makanlah aku pisau. Mayat, darah pisau besar itu melompat ke langit agar tidak mengungkapkan sesuatu. Penguasa Redwood dengan mudah melarikan diri. Saat berikutnya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Selanjutnya, dia ingin memindahkan benda yang sebenarnya. Di udara, kamu masih punya keuntungan. Di darat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Tubuh berdarah pisau besar itu agak aneh. Meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, kamu masih dilema. Aku akan memberitahumu seberapa besar kesenjangan antara kekuatan dan lingkungan. Akagi memimpin tangan utama dan mengeluarkan produk Cina. Kalau begitu aku akan melihat, seberapa banyak yang bisa kamu tanggung. Mayat berdarah pisau besar itu melintas dan bergegas lagi. Penguasa Redwoods juga memadatkan wajahnya dan menyambutnya. 140 naga berada dalam situasi yang canggung, dan satu adalah 170 naga, tidak seorang pun dapat menentukan yang mana yang merupakan tantangan. Namun, ini semua hanyalah kata-kata, dan sekarang, siapa yang lebih kuat? Pada saat yang sama, di arah lain, mayat darah pedang besar itu masih hidup. Dia juga naik ke kekuatan 170 naga, membunuh 120 ratus, 130 manusia ini, itu seperti tahu. Mayat darah pedang besar membantai satu sisi ras manusia, dan kemudian berlari ke sisi lain. Dalam beberapa menit, penguasa sisi manusia hancur total. Haha, lelaki tua penguasa Akagi, harus dibungkus oleh kakak laki-laki. Tubuh darah pedang besar itu tertawa beberapa kali, pedang besar itu menunjuk ke kota kayu merah. Ada lebih dari 50.000 mayat tembaga, cukup untuk meratakan kota kayu merah ini. Pada saat ini, penguasa kayu merah, yang sedang melawan mayat berdarah, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan segera terbang ke langit untuk melihat. Tidak bagus, hitung, ahli pohon Akagi sekarang bereaksi. Dia sedang menyesuaikan harimau dengan gunung. Aku takut, ada mayat berdarah kedua yang membantai bawahannya. Sialan, teriaknya, menoleh dan pergi. Haha, aku baru tahu sekarang bahwa sudah terlambat. Namun, aku tidak akan membiarkanmu pergi dan mati. Tubuh berdarah besar itu tertawa beberapa kali dan bergegas lagi. Gulingkan, ahli pohon Akagi membanting. Hei, meskipun tubuh berdarah pisau besar itu ditolak, tetapi tidak terluka, dia mencibir, kamu sudah terlambat menemukannya, saudaraku yang kedua, aku khawatir aku sudah memasuki kota. Tidak lama lagi kamu akan menjadi reruntuhan. Ahli pohon Cimu mengabaikannya dan langsung menuju langit dan terbang ke kota. Dia melihat sekeliling di langit, dan benar saja, sudah ada mayat besi yang memasuki kota Cimu. Jika Yesuan ada di sini saat ini, akan ada indera penglihatan para raksasa yang menyerang dan para zombie pemimpin Akagi murung dan terbang ke satu arah. Dia keluar dari kesombongan dan tidak mengirim keluarganya keluar. Ini masalah. Tetapi ketika dia datang ke kota utama kota Akagi, dia menemukan bahwa itu sudah hancur, dan itu sudah dihancurkan oleh mayat besi. Jangan, pemimpin Akagi gila, dan keluarganya bisa berada di sini. Pada saat ini, sosok merah tua jatuh ke matanya, itu adalah darah pedang besar. Pedang mayat darah pedang besar itu berdarah, dan ada kepala manusia di tangan. Itu adalah putri penguasa Cimu. Orang tua, kamu terlambat. Darah pedang besar itu menghancurkan bibirnya. Aku akan membunuhmu. Ahli pohon Akagi menjadi gila dan membunuh mayat berdarah itu ke arah pedang besar. Bagus. Mayat darah pedang besar menendang kepala manusia dan menyambutnya. Mayat darah pedang besar dan mayat darah pisau besar adalah kekuatan 170 naga. Kekuatannya tidak banyak perbedaan, hanya penguasa kayu merah tidak dapat membantu mayat darah pisau besar, tentu saja itu bukan mayat darah pedang besar. Namun, jangan lupa, mayat dewa besar juga datang. Benar saja, 5 detik setelah kedua pria itu bermain, darah pisau besar mengalir deras. Kedua mayat darah bergabung, dan penguasa merah merasakan tekanan besar, tetapi saat ini dia sudah bermata merah. Bagaimanapun, seluruh pemerintahan kota hancur. Apa yang dia lakukan sendirian? Kekuatan 270 naga itu melawan dilema 140 naga. Di puncak kerajaan, ahli pohon Cimu mendominasi, tetapi dalam hal kekuatan dan jumlah, dia kehilangan banyak. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 ronde,
dia dipukuli dan terluka, dan akhir dari kalajengking yang kuat. Dia sudah putus asa, bahkan jika dia sudah mati, dia harus membunuh kedua mayat darah itu. Apakah sulit untuk bertarung? Mayat berdarah pisau besar itu berkelebat karena lukanya dapat pulih dengan cepat, tetapi ahli pohon kayu merah tidak bisa. Oleh karena itu, ia merasa bahwa kematian terakhir pastilah penguasa Cimu. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba memetik bayangan berdarah, dan kemudian ada sosok berdarah mendarat. Apa? Baik mayat darah dan penguasa merah terkejut, karena itu sebenarnya adalah mayat darah. Apa yang sedang terjadi? Kedua belah pihak takut, tetapi saat berikutnya, mayat berdarah dan mayat darah pedang besar itu suram, karena mayat darah itu benar-benar membunuh mereka. 170 naga. Ternyata itu adalah tubuh berdarah 170 naga. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada mayat darah? Kita adalah para ahli yang telah menghabiskan harta dan surga yang tak terhitung jumlahnya, dan butuh 100 tahun untuk memurnikannya. Di mana mayat darah ini? Mayat berdarah itu sangat terkejut. Saat berikutnya, mereka hanya berpikir bahwa mayat darah ini tidak asing. Hukum penjaga kiri. Mayat darah pisau besar itu mengenalinya. Penjaga kiri ini adalah Jenderal Hubin, pemimpin ketujuh Redwood 100 tahun yang lalu. Tentu saja, kalian berdua, mayat berdarah dengan pedang panjang ini juga mengenali pihak lain. Hukum perlindungan kiri, kalian telah menjadi mayat darah, yang berarti yang lama tidak mati masih hidup. Tidak buruk. Tepat saat suaranya jatuh, tiba-tiba ada sosok lain jatuh di udara, seperti ahli pohon Akagi, berdiri di udara. Ini adalah lelaki tua dengan janggut berdarah panjang, dan tampak seperti 7 poin kemiripan dengan Tuan Redwood. Ketika Tuan Merah melihat dua mayat darah baru, dia juga kagum. Namun, ketika dia melihat pria yang bisa terbang seperti orang yang tercekik ini, dia langsung berseru, "Ayah!" Orang tua sialan ini adalah Tuan Kayu Merah ketujuh Hubin, ayah dari Tuan Kayu Merah saat ini. Tuan Cimu terkejut, ketika Hubin memberinya posisi Tuan, dan kemudian pergi bepergian, dia tidak kembali. Dia mengira Hubin sudah mati di luar. Namun, sekarang sudah beberapa dekade, bahkan jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir saya akan mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya ternyata adalah tubuh berdarah, dan dia hidup sampai hari ini. Jika Anda menghitungnya, ayahnya mungkin berusia lebih dari 130 tahun. Benar saja, orang tua ini, mayat berdarah dan mayat darah pedang besar mengenalinya. Pada tahun itu, orang tua inilah yang membeli mereka dan menyebabkan mereka terbunuh. Kamu masih hidup, dan kamu masih hidup atas nama Cilian. Kamu tidak bisa keluar, orang tua sialan itu berteriak. Saat berikutnya, awan itu sekali lagi diturunkan, dan itu juga merupakan ahli temperamen. Pemurnian merah, itu benar-benar kamu. Orang tua berdarah Hubin menatap pria parubaya yang berdarah itu. Orang tua, ketika kamu mencoba mengendalikan mayat, aku terluka parah, tetapi kamu tidak akan pernah berpikir bahwa buku rahasia yang kamu dapatkan tidak lengkap. Aku pikir kamu harus terjebak dalam 170 naga, kan? Cilian bertanya dengan darah. Orang tua berdarah, Hubin, mendesah dan mendesah bahwa bau merah ini benar-benar akurat. Itu tidak buruk sama sekali. Hei, aku bisa melukai kamu dengan parah 100 tahun yang lalu, dan aku masih bisa melakukannya hari ini. Hubin berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu akan mencobanya. Lampu merah menyala dan 18 naga besar diangkat. Kekuatan 180 naga. Dan itu masih canggung. Wajah penguasa merah dan Hubin tenggelam, dan suasana hati yang pertama naik turun. Dia berpikir bahwa kemunculan Hubin dapat membalikkan situasi, tetapi sekarang tampaknya ini mungkin tidak terjadi. Dia dan tim penjaga kiri dapat bermain melawan tubuh berdarah pedang lebar dan pedang besar. Namun, Hubin dan Cilian, tetapi ada celah di antara 10 naga. Dalam situasi ini, kecuali satu pihak mati, pertempuran tidak akan berakhir. Bunuh. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu selama 2 detik, mereka tiba-tiba menembak. 3 lawan 3, di sisi kota Akagi, ada 2 penguasa atmosfer dan tubuh berdarah. Salah satu mayat-mayat adalah mayat berdarah, ditambah temperamen 180 naga. Siapapun yang kalah siapa yang menang sulit dikatakan. Tapi jangan lupa, masih ada puluhan ribu mayat tembaga di korps mayat. Jika mereka menumpuk, kota Akagi pasti akan selesai.
Bahkan jika para master manusia yang mencegat pasukan mayat kembali, mereka tidak dapat melawan begitu banyak. Namun, pertempuran ini memiliki faktor yang menentukan. Pada saat ini, di awan di atas kota Akagi, antusiasme 170 naga, temperamen 180 naga, lingkungan yang menyesakkan dari 140 naga, dan darah 370 naga. Ye Xuan menatap matanya. Jika hal-hal orang-orang ini diberikan olehnya, jika mereka menerobos 140 naga, saya khawatir itu bukan mimpi. Dia masih hanya 127 naga. Bahkan jika dia menggunakan Beastmaster dengan keras, dia mungkin tidak dapat membunuh semua orang. Hei, biarkan mereka kalah 2 kali, sekarang aku akan mengalaminya. Ye Xuan tertawa 2 kali dan tiba-tiba melompat. Pasukan mayat ini adalah semut baginya, dan dia dapat menginjak-injak kematian dengan mudah. Di sisi lain, keenam pria itu tengah terlibat dalam pertempuran besar, dan mereka tidak menyadari bahwa pasukan mayat sedang menurun dengan cepat. Kecepatan Ye Xuan sangat cepat, dan dalam sedetik, ia dapat memecahkan ratusan mayat tembaga. Dalam beberapa menit, korps besi terpecahkan untuk sebagian besar waktu. Pada saat yang sama, wilayah Ye Xuan juga ditingkatkan menjadi kekuatan 120, dan itu adalah 100 naga. Ye Xuan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik untuk melihat ke kejauhan di udara. Masih ada pertempuran. Sudah beberapa menit, dan mereka belum selesai bermain. Tampaknya kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Tepat, Ye Xuan juga punya waktu untuk memecahkan sisanya. Ketika Ye Xuan memecahkan sebagian besar tubuh besi dan mayat tembaga yang tersisa, ia akhirnya naik ke kekuatan 130 naga. Booming, tepat. Pertempuran di kejauhan akhirnya berakhir. Setelah 10 menit pertempuran, kemarahan kedua belah pihak juga mencapai titik terendah. Ye Xuan meliriknya dan mendekat ke sana. Merah, meskipun kualifikasimu bagus, ranahnya lebih tinggi dariku, tetapi seni bela diri yang ditinggalkan leluhurku bukanlah sesuatu yang dapat kau atasi. Hu Bin menatap Merah di depannya dengan dingin. Darah merah berceceran dan mencibir, apakah itu? Setelah semua, naga terbang besar yang terbang di luar tubuhnya mulai terbakar. Membakar kemarahan, Hu Bin menarik napas dingin. Ini benar-benar berani bermain, membakar kemarahan, yang akan menyebabkan jatuhnya ranah. Tetapi pada akhir hidup dan mati, membakar kemarahan bukanlah apa-apa. Sialan, aku tidak akan membakar kemarahan, ini buruk. Wajah Hu Bin tenggelam, dan dia belum selesai berpikir dalam hatinya. Pemurnian merah sudah ada di depannya. Hei, pedang merah terlempar keluar dan langsung menyerang Hu Bin. Kesenjangan itu melebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Hu Bin jatuh ke bawah, dan diperkirakan dia akan segera dapat memenangkan permainan. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang menonton di awan, menunjukkan tatapan canggungnya. 180 naga masih berada di udara, dan bahkan jika dia menggunakan Beastmaster dengan keras, saya khawatir itu belum tentu merupakan lawan. Namun, bau merah terbakar dengan sangat marah saat ini, yang berarti bahwa setiap kali dia pergi, wilayahnya akan berkurang. Setelah beberapa saat, dia akan dapat turun menjadi 175 naga atau bahkan 170 naga. Ini lebih murah. Namun, Ye Xuan sudah agak tak tertahankan, dan akhirnya dia memutuskan untuk menembak langsung. Bunuh. Cahayanya menyala dan tiba-tiba mendarat. Sasarannya adalah 3 tubuh dewa, dan penguasa arogan yang arogan. Kekuatan 130 naga langsung meningkat menjadi kekuatan 170 naga dan memasuki medan perang. Apa? Keempatnya menoleh dan melihat Ye Xuan, mengenakan topeng manusia besi, berlari dengan kecepatan kilat. Begitu cepat. Saat ini, kecepatan Ye Xuan sudah 200 naga. Jika dia dalam dilema saat ini, maka itu adalah urutan kedua. Barang antik tua, aku akan mengampuni nyawamu. Hari ini, aku di sini untuk mengambil kelas pertamamu. Ye Xuan menjerit dan memukul ke arah pisau besar itu. Kecepatan 200 naga membuat tubuh berdarah pisau besar itu sangat menegangkan. Awalnya, dia memiliki lawan dengan level yang sama. Sekarang menghadapi Ye Xuan, tidak ada kekuatan untuk melawan. Mati, Ye Xuan dan pedang tersapu keluar, dan kemudian, kepala mayat darah pisau besar itu terbang. Paku, aku takut, mayat berdarah pisau besar itu tidak akan memikirkannya. Ye Xuan, yang membiarkannya pergi lebih dari sebulan yang lalu, telah tumbuh ke ranah membunuhnya.
Meskipun dia memiliki ketahanan yang kuat, dia telah kehilangan kepalanya dan tidak bisa hidup. Bagus. Penjaga kiri melihat Yesuan membunuh tubuh berdarah besar itu, dan segera matanya berbinar, yang merupakan kegembiraan besar baginya. Namun saat berikutnya, Yesuan membuatnya mengerti bahwa ini bukanlah peristiwa besar yang membahagiakan, melainkan mimpi buruk. Karena, Yesuan juga mengayunkan pedang ke arahnya. Dasar orang tua, sepertinya tidak ada yang baik, mati saja. Oh, dua kepala manusia melayang. Kemudian, Yesuan dengan cepat mengambil cincin mereka. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 133 naga. Ketika perintah sistem berbunyi, Yesuan tidak berdaya, dan mayat berdarah dari pisau besar itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia telah mengambil cincin sebelumnya. Namun hukum kidal ini juga merupakan barang antik berusia seabad. Setelah hidup begitu lama, bagaimana mungkin hanya ada sedikit barang di dalam cincin itu? Sepertinya semuanya ada di dalam orang tua berdarah itu. Yesuan tidak banyak berpikir, dan memetik lagi. Apa, Tuan Merah dan mayat darah pedang besar? Kali ini, tujuan Yesuan adalah menjadi Tuan Cimu. Sebagai penguasa kerah kayu merah, tubuhnya secara alami kaya. Karena dia dilema, dia menjadi tujuan utama Yesuan. Oh, jalan itu hancur dan tangan ahli pohon itu terputus dan dia terluka parah. Dengan kecepatan hampir 210 naga, arogan-arogan dari temperamen tingkat pertama tidak dapat bereaksi sama sekali. Yesuanian mengampuni nyawanya di pohon dan penguasa ini. Bagaimanapun, setelah kejadian ini, Akagi membutuhkannya untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Kemudian, Yesuan kembali fokus pada tubuh darah pedang besar itu. Tidak bagus. Kalajengking darah pedang besar itu melintas, dan berbalik dan berlari. Aku ingin melarikan diri dari Yesuanku, kau tidak cukup memenuhi syarat. Metode pedang Huang Kuan, pedang itu jatuh Huang Kuan. Mayat darah pedang besar itu awalnya adalah benda mati, dan Yesuan baru saja menyusulnya. Cincin Qianjie keempat, diterima. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 137 naga. Hal-hal di penguasa suci Akagi cukup kaya, dan Yesuan mengangguk puas. Segera, dia cepat-cepat pergi. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, bahkan tidak sedetik pun. Dua orang di langit bermain panas, dan tentu saja mereka tidak akan menemukannya secepat ini. Yesuan juga sangat kesal. Bagaimanapun, medan perang orang-orang ada di langit. Dia tidak bisa memasukkannya sama sekali. Jika Anda mengambil Megatron, saya khawatir itu hanya akan membahayakannya. Namun, saat ini, konsentrat giok hitam. Tiba-tiba, Yesuan menemukan biji hitam yang tidak ada di musim gugur. Saat ini, dia melepaskan Megatron. Hari kecil, camilanmu sudah datang. Setelah Megatron melihat tumpukan besar konsentrat giok hitam, matanya hendak keluar dan berubah menjadi tungku besar, dan tumpukan konsentrat giok hitam itu dituangkan ke dalamnya. Hei, hewan peliharaan Megatron menerobos udara, dan saat ini kekuatannya setara dengan 150 naga. Apa? Yesuan terkejut dan membuka mulutnya. Sebelum Megatron, hanya ada 99 naga. Jika Anda ingin menerobos gas, Anda membutuhkan konsentrat giok hitam. Namun, sistem tersebut sebenarnya meningkatkan kekuatan 50 naganya setelah menelan konsentrat giok hitam. Apakah ini kesejahteraan setelah terobosan? Rencana pertumbuhan binatang suci itu luar biasa, Xiao Tian, ayo. Teriak Yesuan. Megatron segera berubah menjadi burung dapeng, membawa Yesuan ke surga. Pada saat ini, kekuatan Yesuan mencapai 179 naga, dan dia sangat dekat dengan Tuan Merah. Tidak, kekuatannya sudah lebih dari penguasa naga merah, karena yang terakhir terbakar amarah dan tumbang di tangan 77 naga penguasa merah Hu Bin sedang ditekan, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah. Ketika dia berbalik, dia melihat sayap besar Megatron melesat ke arahnya. Kecepatan ini hampir mengejarnya. Setelah prajurit manusia itu menerobos belenggu, dia bisa terbang di udara, tetapi jika dibandingkan dengan binatang suci terbang, kecepatannya akan lebih buruk. Pada level yang sama, binatang suci terbang benar-benar lebih cepat daripada manusia. Pada saat ini, Qilian dan Hu Bin menemukan bahwa keempat pria itu telah dibunuh oleh Yesuan, hanya menyisakan penguasa kayu merah yang terluka parah. Jelas, Yesuan adalah kekuatan pihak ketiga. Mati, Yesuan menyerbu masuk bersama Megatron, tetapi semua serangannya diarahkan ke Hu Bin.
Bagaimanapun, Hubin lebih mudah dihadapi daripada Red. Selama belenggu Hubin jatuh ke tangan Yesuan dapat menerobos lagi, dan mudah untuk membunuh bau merah itu. Sudah berakhir, wajah Hubin muram. Awalnya, dia dipukuli oleh Sally, dan sekarang dia tidak punya siapa-siapa untuk melawan. Sekarang, dengan Yesuan sendirian, dia telah dipotong 2 putaran, dan itu hanya lengan kiri yang mengenakan cincin Qiang Kun. Mau mengambil. Qilian pernah mendengar tentang pisau besar dan mayat darah mendengar tentang Yesuan, jadi dia mengenalinya. Jadi ketika lengan Hubin terbang, dia menyerang Yesuan. Yesuan mendengus dan menginjak kaki dengan keras. Adapun Megatron, itu langsung berubah menjadi burung kecil, dan tangan kiri Hubin terlepas. Tidak bagus. Qilian lupa bahwa Yesuan tidak sendirian, dan segera mundur. Yesuan tidak akan terbang, hanya bisa mengeluarkan serangan jarak jauh, tidak bisa mengejar. Tetapi pada saat ini, Megatron berbalik di sudut dan kembali berdiri. Red, kamu sudah selesai. Tangan Yesuan mencubit cincin Qiang Kun milik Hubin, dan matanya meledak menjadi pembunuhan yang tak ada habisnya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 140 naga. Meskipun itu hanya meningkatkan kekuatan 3 naga, tetapi setiap kali dia menerobos, hal-hal yang dia butuhkan secara alami akan meningkat. Kekuatan 3 naga itu tidak buruk. Saat ini, ada lebih dari 20 naga di luar tubuh Yesuan, 18 besar dan 2 kecil. 182 kekuatan naga, dan pemurnian merah, telah dikurangi menjadi 175 naga. Sudah berakhir, pemurnian merah juga putus asa. Dia tidak menyangka bahwa di tengah-tengah adegan, dia membunuh Yesuan dan menghancurkan rencana balas dendamnya. Kamu dapat yakin bahwa aku akan membunuhnya untukmu. Ketika suara Yesuan jatuh ke telinga-telinga merah, kepala yang terakhir sudah terbang. Meskipun Qilian tidak berperi kemanusiaan dan membantai puluhan sekte besar dan kecil, dia juga ingin membalas dendam, dan Hubin adalah musuhnya. Yesuan tidak peduli apakah Hubin atau bukan. Bagaimanapun, Hubin bukan lagi manusia, jadi Hubin tidak bisa melarikan diri. Jangan, Hubin, Patriark ketujuh Cimu, melemparkan kepalanya ke langit, dan kemudian kedua tubuh itu jatuh bersamaan dari langit. Terputus. Mayat darah adalah hal yang sangat aneh. Itu dengan cepat berubah menjadi genangan darah setelah kematian, dan begitu pula ketiga mayat darah itu. Tubuh Qilian dan Hubin larut menjadi darah di udara, berubah menjadi hujan darah. Penguasa kedua atmosfer itu dibunuh oleh Yesuan. Hei, tuan rumah telah menembus 150 naga. Perintah itu berbunyi. Yesuan tercengang. Kekayaan bersih Qilian dan Hubin ini sangat mahal. Cincin Qiang Kun milik keduanya, biarkan Yesuan menerobos kekuatan 10 naga. Namun, ini agak terlalu buruk bagi tuan mereka yang sombong dari 170 naga dan 180 naga. Pertempuran ini sekarang berakhir. Mayat-mayat dihancurkan dan bau merah terbunuh. Ini adalah akhir yang baik. Ayah, ahli pohon Akagi menyeret tubuh yang terluka ke masa lalu, tetapi Hubin telah berubah menjadi darah, dan bahkan jika para dewa datang, mustahil untuk membangkitkannya kembali. Dalam hal ini, Yesuan tidak merasa malu, ini adalah dunia yang kuat, pembunuhan dan harta karun sudah jelas, Yesuan tidak membunuh penguasa Redwood, itu dianggap baik hati. Setelah melihat penguasa Akagi, dia pergi dengan Megatron. Alam 150 naga, jika Anda ingin meningkatkan lagi, Anda harus pergi ke wilayah yang lebih kuat untuk mengalaminya, kerah kayu merah ini mungkin tidak dapat memuaskannya. Namun, masih ada tempat di Cimuling ini, yang membuat Yesuan sangat tertarik. Itu adalah jurang Nether. Di sana, ada misteri yang telah terperangkap untuknya selama lebih dari sebulan, dan pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Namun sebelum itu, dia menjelajahi semua sekte Akagi, dan melihat apakah ada tubuh besi atau tubuh tembaga yang hilang. Kemudian, dia tiba di jurang lagi. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke jurang ini. Terakhir kali aku menjadi 120 naga, aku tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Hari ini aku adalah kekuatan 150 naga. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Yesuan berpikir dalam hatinya. Jika itu waktu lain, dia malas. Tetapi sekarang ini adalah periode yang luar biasa, dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika ingin menerobos dilema, Anda memerlukan beberapa terobosan dalam. Harta karun surga dan bumi, dan rumput terpencil adalah salah satunya.
Meskipun ada peluang 60% untuk menerobos situasi saat ini, tetapi Ye Xuan tidak dapat bertaruh, ia menginginkan 100%. Setelah mempersiapkannya, Ye Xuan masuk. Segera, ia menemukan yang satu itu. 120 naga, 150 naga, celahnya sangat besar, fisik Ye Xuan juga telah meningkat pesat, yang sangat membantu terobosannya. Masalah besar, gunakan Beastmaster yang ganas. Jika ada rumput terpencil dalam pesona, maka ia akan dapat menerobos ke udara. Ia memiliki perasaan bahwa pasti ada rumput terpencil di tempat yang dikelilingi oleh yang hilang. Biarkan aku melihat dan melihat seberapa kuatnya kau dalam teka-teki ini. Ye Xuan memikirkannya dan melangkah masuk. Kali ini, ia juga menukar banyak hal. Hal-hal ini sebenarnya adalah beberapa tanda. Hal yang paling merepotkan adalah tersesat. Cari saja arah yang benar dan Anda akan dapat menerobos. Namun, Ye Xuan masih terlalu naif. Dia mengikuti barat, tetapi pada akhirnya, dia kembali ke titik awal. Tampaknya teka-teki ini sangat tidak biasa. Setelah 3 hari berputar, dia masih tidak melakukan apa-apa. Namun, tepat pada hari ke-7 inkarnasinya. Napas yang kuat. Ye Xuan tiba-tiba makan di kakinya, dan darah Beastmaster di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Di depannya, pasti ada binatang suci yang kuat. Itu pasti terbang, itu harus beristirahat. Mata Ye Xuan cerah, jika Anda mengikuti induksi, Anda mungkin bisa istirahat. Saat ini, dia mengikuti arah ini. Dalam hal ini, induksi lebih dapat diandalkan daripada mata kali ini, memang di luar dugaan Ye Xuan, dan pada saat yang sama dapat membuktikan bahwa dia juga melepaskan diri pada saat itu, jika tidak, dia tidak akan dapat merasakan terbangnya. Namun, masih ada masalah yang sangat penting saat ini. Dia sedang menuju ke arah Fei Tianyu. Jika dia bertemu Fei Tian, itu akan menyedihkan. Fei Tianyu adalah gas kerajaan tingkat kedua, setidaknya kekuatan 200 naga. Bagaimana jika capung terbang adalah kekuatan 299 naga? Dia berhenti dan memikirkannya. Pada saat ini, darah lain di tubuhnya telah berpengaruh. Kali ini, itu adalah perburuan harta karun. Hal-hal baik, ada hal-hal baik di lingkungan sekitar, dan jumlahnya masih cukup banyak. Ye Xuan sendiri juga merasakan aura yang cukup, ditambah dengan darah rusa pemburu harta karun, induksinya lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Kering. Pada saat ini, dia hanya terus melangkahkan kakinya dan berjalan maju. Dia sangat berhati-hati, takut mengeluarkan suara, yang menarik perhatian kala jengking terbang. Saat dia terus memperdalam, induksi ini semakin kuat dan kuat. Seluruh darahnya mendidih. Dia memperkirakan bahwa jika dia bisa mendapatkan harta surgawi ini, dia mungkin bisa menembus kekuatan naga. Karena aura ini, itu terlalu kuat. Saat ini, desis. Tiba-tiba suara mencicit terdengar dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Dia terkejut sehingga dia segera berhenti dan wajahnya tenggelam. Dia meningkatkan semangat 120.000 poin dan selalu siap untuk menggunakan Beastmaster. Jelas, ini adalah auman kala jengking terbang. Dia pikir dia terlalu dekat dengannya dan ditemukan oleh Fei Tian, tetapi dia salah. Setelah teriakan kala jengking terbang, itu dikosongkan, melewati kepalanya dan mulai memeriksa seluruh jurang. Ye Xuan menarik napas dan ternyata sedang berkeliaran, yang hampir membuatnya takut. Tepat setelah Fei Tianyu pergi, Ye Xuan berbalik dan akhirnya keluar dari teka-teki. Pada titik ini, sebuah kuncup bunga terpantul di matanya. Dalam kesannya, kuncup bunga itu seharusnya glamor dan cerah, tetapi kuncup bunga besar ini sebenarnya adalah spesies hitam gelap dan gelap. Benda beracun, semuanya adalah Tiandi di bau yang beracun, siapa yang menanam ini? Mata Ye Xuan membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya dia merasakan banyak aura, itu hanya sedikit aneh, tetapi saya tidak menyangka itu adalah bunga beracun. Dan kala jengking terbang itu, saya khawatir itu adalah penjaga kuncup bunga beracun ini. Tidak peduli berapa banyak, rumput beracun juga merupakan harta surga, dan siapapun yang menanamnya, menelan semuanya. Ye Xuan, terlepas dari 3721, langsung bergegas masuk dan mulai memetik dengan gila. Dia tidak melihat jenis rumput beracun mana yang telah matang, dan jenis mana yang masih berupa bibit, yang semuanya diambil. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 151 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 152 naga. Hei,
Tuan rumah telah menembus kekuatan 153 naga. Titik 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 titik. Sistem berbunyi terus-menerus, dan Yesuan sangat bersemangat. Tebakannya benar, ini adalah misteri, dan ada hal-hal baik. Segera, bagian dari ribuan meter persegi kuncup bunga beracun ini disapu oleh Yesuan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 160 naga. Ketika Yesuan menyapu seluruh kuncup bunga beracun, itu kebetulan menembus 160 naga, tidak lebih dari sekadar banyak. Pada saat yang sama, dia juga mendapat rumput terpencil. 160 naga, yaitu 70% dari kemungkinan terobosan, ditambah rumput terpencil, yaitu 80%. Peluang ini telah ada pada kue beras, tetapi Yesuan masih tidak mencoba untuk menerobos, dia tidak ingin menanam dalam 2 tingkat kegagalan. Kuncup bunga beracun ini tampaknya telah ditanam baru-baru ini. Saya tidak tahu siapa yang menanam begitu banyak harta alam. Yesuan sangat terkejut, tetapi dia mengerti bahwa orang-orang yang dapat menanam rumput beracun yang begitu berharga jelas tidak universal. Meskipun rumput beracun ini masih belum matang, sangat disayangkan untuk mengambilnya, tetapi semua yang dipetik telah diambil, dan seperti tidak ada seorang pun, dia dapat berhasil. Tempat ini tidak boleh ditinggalkan untuk waktu yang lama, mundur. Yesuan menjadi murah, tidak berani tinggal di sini, dan bergegas masuk ke dalam teka-teki. Dia hanya dapat menemukan Buddha bunga beracun ini menurut darah Beastmaster. Jika dia ingin keluar sekarang, dia mungkin bingung. Dia memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari setengah. Namun, tak lama setelah Yesuan pergi, ada sosok di udara di atas sekop bunga beracun dari kabut. Ini adalah seorang lelaki tua. Ketika dia melihat bahwa kuncup bunga beracun yang telah ditanamnya telah menghilang, dia tiba-tiba berteriak. "Siapa bajingan itu, mencuri rumput beracun yang aku tanam?" Dia tidak ingin mengerti. Dia berlari ke banyak tempat untuk menemukan tempat yang cocok untuk penanaman rumput beracun secara massal. Karena kekuatan kerah kayu merah relatif terbelakang, dia hanya meletakkan teka-teki sederhana, dan menangkap seekor kalajengking terbang kelas 2 yang duduk di langit. Tanpa diduga, beberapa orang telah melewati teka-tekinya. Saat ini, dia langsung memetik, karena dia dapat melihat dari bawah-bawah orang yang mencuri rumput beracunnya dan menghancurkan semua harta surga dan bumi baru saja pergi. Titik 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 titik. Pada saat ini, Yesuan, yang sedang bergerak melalui teka-teki, mendengar teriakan ini, dan segera membuatnya takut setengah mati. Telur, pemilik kuncup bunga beracun telah kembali. Wajah Yesuan muram dan ususnya penuh penyesalan. Dia tahu bahwa dia akan menunggu sampai pihak lain pergi. Pertama gali lubang dan sembunyikan. Yesuan segera membuat rencana. Setelah menggali terowongan, dia sudah mencobanya sebelumnya, tetapi pasukan itu bahkan telah memasukkan tanah, jadi tidak ada gunanya telur. Namun, menggali lubang untuk sementara waktu masih memungkinkan. Namun, saat ini, desis, kalajengking terbang itu tiba-tiba melewati kepalanya dan berteriak. Kemudian, satu orang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Tepatnya, itu ada di belakang Yesuan. Sial, ketika Yesuan mendengar suara di belakangnya, dia segera berhenti bergerak, dan seluruh sarafnya menegang, lalu berbalik. Ketika dia berbalik, dia melihat lelaki tua berwajah merah itu, tetapi wajahnya sudah tercekik. Pada saat yang sama, Yesuan juga menyadari jumlah naga terbang besar yang terbang di sekitar lelaki tua berwajah merah itu, dan ada 30. Kekuatan 300 naga, gas kerajaan tingkat ketiga. Yesuan menyadari bahwa dia sudah mati, dan penguasa temperamen kelas 3, bahkan jika dia menggunakan Beastmaster dengan kekerasan, juga merupakan bagian dari lonjakan. Kali ini, dia benar-benar mati. Para pendahulu, generasi muda aku. Yesuan buru-buru menjelaskan, tetapi suaranya baru saja terdengar, dan dia merasakan sakit di tangan kirinya. Dia melihat tanpa sadar dan menemukan bahwa pergelangan tangan kirinya hilang, dan darah memercik keluar. Begitu cepat, kecepatan lelaki tua berwajah merah itu sudah lebih cepat dari reaksinya. Jika lelaki tua berwajah merah itu ingin membunuhnya, dia mungkin sudah mati. Yesuan menoleh dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa pergelangan tangannya dilempar ke samping oleh lelaki tua berwajah merah itu, dan cincin Qiang Kun dijepit di tangan lelaki tua berwajah merah itu. "Benda, benda," kata lelaki tua berwajah merah itu dengan suara serak. Yesuan mengerti bahwa dia sedang mencari rumput beracun itu. Namun, rumput beracun itu ditelan olehnya,
dan rumput terpencil yang tidak ditelan itu juga ada di ruang yang ditelannya. Cincin Qiang Kun ini digunakan olehnya untuk memaksa, tidak untuk digunakan sebagai tatapan. Rumput beracun itu telah dimakan oleh generasi muda. Ye Xuan berkata singkat, pertama-tama melemparkan ketegangan. Telah dimakan. Satu orang, memakan begitu banyak rumput beracun dan tidak mati, sudah cukup untuk membuat lelaki tua berwajah merah itu merasa terkejut. Hanya dengan cara ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Telah dimakan. Lelaki tua berwajah merah itu terkejut. Banyak dari rumput beracun itu harus dipetik dengan hati-hati, tetapi semuanya dimakan oleh Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Yang terpenting adalah, bagaimana bisa sepotong besar kuncup bunga beracun dimakan. Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu tiba-tiba memperhatikan pergelangan tangan Ye Xuan, dan mulai tumbuh perlahan, dan akan segera pulih. Adegan ini, dia tercengang. Hantu macam apa kamu? Tanya lelaki tua berwajah merah itu. Seorang manusia sama sekali tidak mungkin menemukan kembali lengan yang patah. Namun, dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan pasti akan meragukan apakah Ye Xuan adalah manusia. Generasi muda adalah manusia, tetapi pernah mengambil harta alam, jadi itu tidak beracun, dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi lengan yang patah. Ye Xuan buru-buru menjelaskan, 100 racun tidak menyerang, lengan yang patah terlahir kembali. Alis lelaki tua berwajah merah itu sedikit berkerut. Dia tidak merasakan bahwa ada cincin Qian Kun lain di tubuh Ye Xuan. Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu berlatih dengan memakan rumput beracun. Tidak. Tubuh adik laki-laki itu sedikit istimewa. Jika kamu tidak memakan rumput beracun, kamu mungkin meledak dan mati. Ye Xuan menyanyikan sebuah alasan, dia hancur karena dia tidak punya pilihan selain memakan semua rumput beracun itu. Pria tua berwajah merah itu akan curiga, dan wajah Tiking juga pulih, tetapi penampilannya sedikit aneh. Setelah memikirkannya sebentar, dia melemparkan racun ke Ye Xuan, berkata, di depanku. Makanlah dia, jika kamu menipu kata-kataku. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia merasa bahwa jika Ye Xuan selingkuh, dia akan diracuni oleh rumput beracun ini, dan dia tidak perlu menembaknya. Ye Xuan menangkap rumput beracun itu dan menemukan bahwa rumput beracun itu ditelan olehnya, tetapi dia tidak memakannya. Ibu, kasihan sekali, aku hanya bisa percaya bahwa pohon kehidupan telah kembali. Ye Xuan menggigit giginya, menggigit daun rumput beracun ini, dan menelannya. Meskipun dia bisa memasukkan daun ini ke dalam ruang telan, tetapi lelaki tua di depannya adalah temperamen tingkat ketiga, ditelan dengan mulutnya, dan jika dia terlihat, maka dia akan mati. Jadi, bertarunglah sekali saja. Dia mengunyah daun rumput beracun dan menelannya di perut. Saat berikutnya, dia mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah bebas dari racun ini. Panggil. Setelah mendengar nada ini, Ye Xuan juga menghela napas lega. Tampaknya darah kehidupan masih sangat kuat. Lanjutkan. Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu berkata dengan dingin. Ye Xuan sekarang lega bahwa dia telah menelan seluruh rumput beracun yang pahit ke dalam perutnya. Lelaki tua berwajah merah itu mengerutkan kening padanya dan menunggu dengan tenang sejenak, hanya untuk memperlihatkan ekspresi aneh. Apakah kamu benar-benar beracun? Lelaki tua berwajah merah itu bertanya dengan sia-sia. Memang benar, tetapi beberapa yang tidak dikenal atau beracun tidak akan berhasil. Ye Xuan mengangguk. Orang tua berwajah merah itu akan menatapnya dengan curiga dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya racun rumput itu? Mendengar itu, Ye Xuan tertegun, lalu berkata, saat menelan, perutnya panas, rasanya ingin meledak, setelah 3 kali tarikan, sedikit mual, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di perut, sekarang kepalanya sedikit terangkat. Jawaban ini membuat orang tua berwajah merah itu merasa aneh lagi. Dia berkata, tanaman itu adalah limpa, dan jika orang di bawah tingkat kedua Qi secara keliru dipatuhi, itu akan terbakar dari dalam keluar menjadi abu dalam 3 arah. Saya gosok. Setelah mendengar penjelasan itu, Ye Xuan takut setengah mati. Sebenarnya, dia tidak mengatakan gejalanya sama sekali. Dia melihat racun yang tercantum dalam sistem fagositosis, dikombinasikan dengan pikirannya sendiri. Mereka yang berusia di bawah 200 naga secara keliru mengambil sehelai daun dan membakarnya menjadi abu dalam 3/6, tetapi dia menelan seluruh rumput itu. Coba lagi. Lelaki tua berwajah merah itu mengambil rumput beracun lainnya. Nima, bawa aku mencoba racun.
Ye Xuan sangat tidak berdaya. Kali ini, dia pertama-tama menggigit daun rumput beracun itu dengan hati-hati dan menelannya. Setelah mendengar perintah sistem, dia mengambil seluruh rumput beracun itu ke dalamnya. Benar saja, itu tidak beracun. Mata lelaki tua berwajah merah itu menyipit, dan tatapan mata Ye Xuan menjadi sedikit aneh. Para pendahulu, generasi muda secara keliru memasuki tempat ini, membuat kesalahan besar, tetapi juga berharap para senior memaafkanku. Rumput beracun ini, aku akan menebusnya. Kata Ye Xuan, hei, mengandalkanmu saja, beraninya kau bilang ganti rugi untuk ini. Kau tahu, berapa harga bunga beracun ini? Pria tua berwajah merah itu berteriak dingin. Ye Xuan tidak berbicara. Kuncup bunga beracun ini, biarkan dia menembus kekuatan 150 naga menjadi 160 naga. Nilainya sangat besar. Jika dijual dan diganti dengan sumber daya kultivasi, aku khawatir 150 naga akan menembus menjadi 188 naga, bahkan 190 naga, bahkan 200 naga bukanlah hal yang mustahil. Sistem fagositosis Ye Xuan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi daripada orang-orang dengan level yang sama. Keuntungannya adalah menghemat banyak waktu. Karena itu, Ye Xuan tidak mampu membayar. Pada saat ini, pria tua berwajah merah itu berteriak, kau menelan seluruh bunga beracunku, itu adalah dosa kematian, tetapi menurutku kau masih enak dipandang, selama kau bersedia membantuku, aku akan mengampunimu, jika tidak, kau akan segera dibunuh. Ketika mendengar bahwa ada jalan keluar, Ye Xuan juga buru-buru bertanya, apa yang para senior ingin aku lakukan? Orang tua berwajah merah itu tidak mau menjawab, coba racunnya, aku punya banyak racun dengan toksisitas yang tidak diketahui. Aku ingin kamu membantuku mencoba toksisitas racun-racun ini. Selama kamu melakukannya dengan baik, aku akan membiarkanmu pergi. Ini, Ye Xuan berhenti dan alisnya berkerut. Orang tua berwajah merah itu tidak menyebutkan waktu yang spesifik, artinya dia ingin melihat wajah orang tua berwajah merah itu. Jika orang tua itu tidak membiarkannya pergi, maka dia harus dilarang. Namun, ini bukan titik balik, karena orang tua berwajah merah itu tidak tahu bahwa dia memiliki sistem fagositosis. Selama dia mencuri racun, menumpuknya, dan kemudian menelannya bersama-sama, kekuatannya meroket setelah menggunakan Beastmaster yang kejam, mengatakan bahwa tidak dapat melarikan diri. Oke, aku setuju. Ye Xuan mengangguk. Kali ini dia bunuh diri dan ditangkap oleh pihak lain di tempat, jadi tidak mungkin. Untungnya, lelaki tua berwajah merah ini tampaknya memiliki beberapa akal sehat, jika tidak, dia akan langsung membunuh si pembunuh ketika dia melihatnya. Aku tahu bahwa waktunya adalah untuk Junji. Kamu dapat yakin bahwa selama kamu melakukannya dengan baik, aku akan membiarkanmu pergi. Orang tua berwajah merah itu melangkah maju dan kemudian meraih bahu Ye Xuan dan mengosongkannya. Ye Xuan terkejut dan bertanya, para pendahulu, kemana kita akan pergi? Kerah kayu merah ini adalah perkebunan ke-10 yang telah aku temukan. Sekarang kalian semua telah dijemput dan hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Orang tua berwajah merah itu, dengan tangan memegang Ye Xuan, menjawab, namaku Hong Lao Wei, dan makam hantu memimpin orang yang memiliki 100 pintu beracun. Makam hantu. Mendengar nama ini, Ye Xuan mengerutkan kening, dia ingat, kerah makam hantu ini dan kerah kayu merah tidak berdekatan, dipisahkan oleh beberapa wilayah. Kerah makam hantu adalah wilayah perantara di daerah Luoxia. Ada 3 kekuatan super di kepala. Satu adalah Wang Zong beracun, yang kedua adalah mayat, dan yang ketiga adalah gerbang yin. Ketiga kekuatan ini milik gerbang jahat, yang dikatakan sebagai ada penguasa dunia yang baik. Ketiga sekte besar ini mengarah ke atmosfer makam hantu, jadi makam hantu adalah wilayah yang sangat kacau. Hanya sedikit orang yang akan memasuki makam hantu, dan wilayah tingkat tinggi terlalu malas untuk mengelola dan membiarkan mereka berkembang. Hong Lao Wei juga tidak mendengar Ye Xuan mendengarnya, dan melanjutkan, orang-orangku pandai menggunakan racun, dan kita semua mengonfigurasi racun secara pribadi, tetapi budidaya racun tidak ada di mana-mana, jadi kita biasanya harus pergi. Wilayah lain mencari, dan kemudian menanam. Kerah kayu merah ini baru saja ditemukan olehku, tetapi aku tidak menyangka akan dihancurkan olehmu. Ini adalah pertama kalinya aku begitu tua selama bertahun-tahun. Batuk, Ye Xuanyuan tidak berkata apa-apa. Jika Tuhan memberinya kesempatan, dia tidak akan pernah datang lagi, dia akan memilih untuk meningkatkan dengan jujur. Sayangnya,
dia hanya punya satu kesempatan. Untungnya, hasilnya kali ini tidak terlalu buruk. Kecepatan menyalahkan lama sangat cepat, dan temperamen tingkat ketiga tidak tercakup. Dia membawa Yesuan dan bergegas selama 7 hari, hanya beristirahat setiap hari. Kemudian, Yesuan dibawa paksa ke dalam kerah makam hantu yang gelap, dan Hong Lao menggendongnya seperti seekor ayam. Napasnya menjijikkan. Jika kamu tinggal di sini sepanjang tahun, hatimu mungkin akan berubah. Tidak heran tidak ada yang mau memasuki makam hantu ini. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun itu adalah hari yang besar, dia mencium banyak bau. Aku adalah pintu beracun. Aku berada di yurisdiksi Raja Beracun. Aku adalah manajer penanaman pintu beracun. Aku akan menerimamu. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara. Jangan buka mulutmu. Ada beberapa murid dengan temperamen yang eksentrik. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, bahkan aku tidak bisa menahanmu. Hong Lao Wei tersenyum serius. Generasi muda tahu. Yesuan mengangguk. Bahkan Hong Lao tingkat ketiga hanya menyalahkan manajemen penanaman, maka kekuatan pintu kalajengking ini tidak sesederhana itu. Dia berpikir, bahkan jika seseorang membawanya dengan sepatu bau, dia tidak akan membuka mulutnya. Pintu kalajengking ini dibangun di sebuah lembah yang disebut Lembah Baidu, dikelilingi oleh formasi pertahanan. Di bawah susunan pertahanan lembah beracun ini, ada juga hutan beracun. Di hutan, ada daya tarik dan ilusi. Jika orang biasa tidak memasuki jalan, dia hanya akan memasuki akhir kematian. Hong Lao menyalahkan membawa Yesuan ke pintu racun, baru saja tiba di gerbang gunung, ada seorang murid pintu Google bertanya, hal-hal Hong Guan, orang ini adalah... Ini adalah penguji narkoba baru. Hong Lao menjelaskan. Oh, murid itu mendengar penjelasan ini, tidak menghalanginya, dan membiarkannya pergi secara langsung. Ratusan pintu beracun biasanya ditanami dengan rumput beracun dan bunga beracun, dan kemudian memurnikan racun dan membudidayakan racun. Namun, karena berbagai faktor, mereka akan memurnikan banyak racun dengan khasiat obat yang tidak diketahui. Oleh karena itu, beberapa orang perlu mencoba racun ini. Orang seperti ini disebut penguji narkoba. Namun, para penguji sangat menyedihkan. Mereka biasanya ditangkap oleh para murid Baidumen. Paling-paling, mereka hidup selama 10 hari setengah. Yang terburuk telah dibawa masuk untuk diracuni. Tidak hidup selama 2 menit. Selain itu, hukum kematian juga sangat aneh. Apa yang berubah menjadi darah, nanah, luka, bisul kulit dan sebagainya. Bagaimanapun, para penguji yang masuk, tidak ada yang akan hidup di luar lembah Baidu. Yesuan secara alami memahami hal ini, tetapi dia memiliki darah kehidupan dan harus dapat bertahan hidup. Tentu saja, lihat saja orang tua ini dan biarkan dia pergi. Hong Laoqiu meraih Yesuan dan kembali ke kediamannya yang terpencil. Anak-anak, kalian akan tinggal di sini di masa depan, kalian bahkan tidak bisa keluar dari udara. Sebaiknya jangan lari, kalian tidak perlu melihat seorang murid di depan gunung. Sebenarnya ada beberapa penjaga yang menjaga tahap keempat. Hong menyalahkan tua mengingatkan, lalu kembali ke kediaman sebelah. Generasi muda tahu, Yesuan mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa ada orang lain, temperamen tingkat keempat, Nima ini bahkan lebih kuat dari kesalahan lama. Saya punya beberapa racun dengan khasiat obat yang tidak diketahui. Kalian tunggu di sini, jangan keluar. Hong Lao Wei mengingatkannya lagi, lalu dia pergi. Yesuan sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan menjadi orang mati dan terperangkap dalam kekuatan besar. Segera, lelaki tua itu mengambil 3 rumput beracun dan membiarkan Yesuan mencobanya. Yesuan tidak berani mempedulikannya. Dia menggigitnya terlebih dahulu lalu menelannya. Dia memastikan bahwa darah pohon kehidupan suci dapat diimunisasi. Sebelum seluruh tanaman ditelan dan kemudian ditelan. Kemudian dia menerima sistem kunyah dan menelan beberapa suap. Dengan cara ini, dia mendapatkan 2 rumput beracun yang berharga. Namun, setelah dia memakan sehelai daun kecil dari rumput beracun ketiga, nada sistem akhirnya berbeda. Hei, inangnya telah diracuni dan mulai detoksifikasi. Apa? Diracuni? Wajah Yesuan berubah drastis, berdoa agar rumput beracun itu tidak terlalu beracun, jadi jangan langsung membuatnya. Hong Lao Wei melihat wajah Yesuan pucat dan langsung bertanya, apa yang terjadi padamu? Diracuni, butuh sedikit waktu untuk detoksifikasi. Yesuan sakit dan nyeri, dan tulang-tulangnya terasa seperti hancur menjadi terak.
Untungnya, dia hanya menelannya, dan waktu detoksifikasi tidak terlalu lama, kalau tidak semangatnya akan runtuh. Baiklah, Ye Xuan menghela nafas dan mulai melaporkan keracunan. Hong Laowei tampak kosong dan berkata, ini adalah sejenis rumput beracun yang baru ditanam oleh pintu beracunku. Bulan lalu, aku diracuni oleh gas tingkat kedua, bisakah kau menahannya? Nima, gas kerajaan tingkat kedua. Ye Xuan memiliki mata putih, ini setidaknya penguasa 200 naga. Sekarang, Hong Lao menyalahkan bahwa dia telah mencapai harta karun. Jika demikian, maka dia dapat pergi ke pintu racun untuk mengikuti tes toksisitas, dan setelah menyelesaikannya, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Bagus, sangat bagus. Hong Lao mengangguk dengan aneh dan berkata, aku akan datang ke sini hari ini, aku akan datang lagi besok. Selain itu, tanpa perintahku, aku tidak akan diizinkan keluar dari halaman selama setengah langkah. Rumput beracun ini akan diberikan kepadamu. Setelah dia meninggalkan beberapa rumput beracun, dia pergi. Ye Xuan menghela napas, sangat sedih, dibawa untuk menguji racun, tetapi juga dilarang. Namun, 100 pintu beracun ini tidak seperti yang dibenci oleh faksi Tianjian, hanya manajemen penanaman, adalah master super dari temperamen kelas 3. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia masih berhati-hati, jangan sampai dia terlalu tampan untuk dibenci oleh seorang murid tertentu, dan dia akan mati tanpa seluruh tubuh. Dia diam-diam tinggal di kediaman yang telah diatur oleh Hong Lao untuknya, dan kemudian menunggu lelaki tua itu mengiriminya rumput beracun setiap hari. Sistem fagositosisnya tidak buruk. Ye Xuan hanya mendapatkan rumput terpencil dan dapat meningkatkan peluang 10%. Ramuan neter ini merupakan terobosan untuk seni bela diri, tetapi membutuhkan jenis ramuan lain, jika tidak, ia akan diracuni oleh rumput neter. Sekarang dia adalah kekuatan 160 naga, dan dia memiliki peluang 70% untuk menerobos, ditambah rumput terpencil, yaitu 80%. Selama dia meningkatkan kekuatan 20 naga, dia dapat menerobos situasi yang canggung. Dia bosan selama sehari di kediamannya. Pada hari kedua, Hong Laowei mengambil beberapa rumput beracun dan membiarkannya menguji racunnya. Ye Xuan mencobanya satu persatu dan kemudian mendapat beberapa hadiah rumput beracun. Dia menelan rumput beracun di angkasa, dan itu sedikit demi sedikit. Diperkirakan dia dapat menembus kekuatan 2 naga. Namun, dia menahan diri, karena sekarang kekuatan 2 naga tidak ada gunanya, dan yang dia inginkan adalah kekuatan 20 naga. Tentu saja, kekuatan 20 naga hanya cukup baginya untuk menerobos, dan tidak mudah untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Ye Xuan tinggal di tempat aneh Hong, dan hidup selama 1 bulan. Pada paruh pertama bulan itu, Hong Lao menyalakan rumput beracun setiap hari untuk memberi Ye Xuan racun uji. Setelah setengah bulan, Hong Lao Gu menghilang selama 7 hari, dan ketika dia kembali, seluruh orang itu berbeda, dan dia menerobos. Kekuatan 20 naga telah mencapai 320 naga. Ini dapat membuat Ye Xuan takut. Jika Anda menerobos sekali, Anda akan menerobos 20 naga. Apakah mudah untuk menerobos situasi? Bulan ini, rumput beracun Ye Xuan juga banyak bersama-sama, diperkirakan kekuatan 10 naga dapat dipatahkan. Sekarang, dia hanya 10 naga, dan dia bisa menjadi terobosan lokal. Hari ini, Hong Lao menyalakan membawa beberapa rumput beracun. Ye Xuan mencobanya, melaporkan toksisitas. Yah, setelah beberapa saat, rumput beracun akan hilang. Itu akan menjadi racun dan racun pada saat itu. Selama kamu bisa menahannya, aku akan membicarakannya dan membiarkanmu pergi. Hong Laowei berkata dengan puas. Dalam sebulan terakhir, dia membawa hampir setengah dari rumput beracun yang tidak diketahui, dan Ye Xuan memberinya tes racun, yang memberinya hadiah besar. Dalam sebulan, dia memperkirakan bahwa rumput beracun di pintu beracun itu hilang, dan kemudian racun dan yang tidak diketahui dan racun yang disempurnakan. Dia memperkirakan bahwa selama tugas tes toksisitas ini selesai, maka dia memiliki cukup sumber daya untuk menerobos ke urutan keempat atau bahkan kelima. Ye Xuan mengangguk sedikit. Saat ini hatinya sangat malu, racun dan baginya, pasti akan lebih berharga daripada rumput beracun. Pada saat yang sama, toksisitasnya mungkin lebih kuat, kecerobohan akan dibunuh dengan kejam. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Setelah sebulan lagi, lelaki tua itu mengambil alih tugas rumput beracun di pintu beracun.
Apa yang dia bawa bersamanya hari ini adalah racun dan... Ini racun dan saya, sistem pemurnian baru. Ini adalah bubuk racun. Toksisitasnya lebih buruk daripada yang lain. Cobalah. Hong Lao langsung melempar setumpuk barang, dia juga tahu bahwa siklusnya bertahap. Pertama-tama beri Yesuan sedikit, jika Yesuan diracuni, dia akan kehilangan uang. Yesuan mengangguk, lalu menggigit mulut kecil racun dan, biarkan sistem menguji dan berkata, "Hei, inangnya kebal terhadap racun." Sistem meminta, racun dan terbuat dari campuran berbagai rumput beracun. Namun, selama rumput beracun ini semuanya kebal, maka racun dan tidak berpengaruh padanya. Racun dan ini tidak efektif terhadapnya, jadi dia mengambil sisanya dan menerima ruang fagositosis dan kemudian menguji bubuk racun. Dia menaburkan bubuk racun di tangan kirinya. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa bubuk racun telah menembus lengannya. Kemudian, daging dan darah di seluruh lengannya meleleh, dan bahkan tulangnya pun meleleh. Aku menggosok. Yesuan sangat takut sehingga jika dia menaruh bubuk racun di wajahnya, kepalanya akan hilang. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci dan dapat dilahirkan dengan lengan yang patah. Namun, rasa sakit dan rangsangan spiritual ini, dia bisa menahannya. Baiklah, Hong Lao mengangguk, meninggalkan beberapa rumput beracun untuk Yesuan, dan mengambil bubuk racun itu. Setelah dia takut Yesuan telah menelannya, seluruh orang itu berubah menjadi darah. Setelah kesalahan lama itu pergi, mulut Yesuan sedikit miring, karena setelah 2 bulan bekerja keras, barang-barangnya hampir siap, dan mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi seharusnya sama. Beri aku 1 telan. Yesuan langsung menelan harta surga dan bumi di angkasa, dan segera, dia mendapat suara sistem. "Hei, tuan rumah telah menembus 182 naga." 160 naga langsung mengangkat 22 naga dan mencapai 182 naga. 180 naga, Yesuan memiliki peluang terobosan sebesar 90%, ditambah kata-kata rumput neter, maka dia adalah terobosan 100%. Oke, aku dalam dilema, aku datang. Yesuan akan menelan rumput terpencil, dan segera memilih terobosan. "Hei, tuan rumah telah menerobos dilema." Suara sistem sangat sederhana, tetapi suasana hati Yesuan sangat menarik. Dalam situasi yang canggung, dia akhirnya menerobos ke situasi yang canggung. Sekarang dia harus disebut langkah pertama Ki. Kekuatan 182 naga, selama 18 naga dinaikkan, maka dia dapat menerobos ke urutan kedua gas kerajaan. Jumlah dan intensitas gas yang menyebalkan benar-benar meningkat. Jika aku dipromosikan ke tingkat kedua udara kerajaan, aku mungkin bisa melawan kekuatan tingkat ketiga yang kuat. Yesuan kagum. Saat berikutnya, dia menemukan sedikit. Jumlah kali Beastmaster menggunakan kekerasan hanya sekali. Tubuh binatang suci yang dibutuhkan Beastmaster akan meningkat seiring dengan peningkatan wilayah dan jumlah penggunaan. Yesuan sekarang memiliki kekuatan 182 naga. Dia menelan tubuh binatang suci dan memungkinkannya menggunakan Beastmaster sekali. Amarah, itu sudah bagus. Apakah hanya ada 1 kali lagi? Yesuan memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya, tetapi ini tidak ada hubungannya. Namun, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan selanjutnya. Metode Huang Kuanjian, metode tubuh bulu perak, sebelum batas level, dia hanya dapat melatih 60% api. Sekarang, itu harus dapat ditingkatkan menjadi 10% api. Namun, metode pedang Huang Kuan mudah untuk ditingkatkan, dan metode tubuh bulu perak tidak mudah, jadi dia membutuhkan kerja keras. Tentu saja, sebelum itu, dia harus mengalami sensasi terbang terlebih dahulu. Selain celah antara gas sejati dan gas juga dapat terbang di udara, yang merupakan lompatan kualitatif. Bahkan jika penguasa buas tidak dapat mengalahkan orang-orang, ia dapat terbang ke langit dan kemudian mengungsi. Kekuatan situasi hanya dapat dicegah, diam-diam satu sama lain.